musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi dharain amin. Wa maqalatu rabi'atu asyara. An ba'di hukama man tawahhama an lahu waliyan awla minallahi qala ma'rifatuhu billah wa man tawahhama anna lahu aduwan a'adda min nafsihi qala ma'rifatuhu bin nafsihi. Wallahu a'lam bishawab. Ini maqalah yang ke-14. An ba'di hukama, dari sebahagian hukama atau ahli hikmah atau para aulia illah. Dijelaskan di sini yaitu at-taba'ul qulubi wa humul aulia. Siapa itu al-hukama? Yakni adalah penyembuh segala bentuk penyakit hati, wahumul aulia, dan mereka lah adalah aulia illah. Nah, itu jadi ahli hikmah, ahli hukama. Perlu diketahui para jamaah, apabila kita berbicara tentang aulia ini tidak dapat diketahui oleh manusia, karena aulia ini adalah rahasia Allah Ta'ala. Bahkan hanya dapat diketahui oleh sesama makom daripada aulia. Artinya ketika ada manusia yang mengaku-ngaku mempunyai karomah, yang mengaku-ngaku mempunyai kesaktian, kita jangan percaya. Kalau memang benar dia mempunyai karomah, pasti akan ditutup oleh Allah, akan terhijab. Hati-hati para jamaah. Apabila ada seseorang mengatakan, "Oh, saya sakti, saya bisa ini, bisa itu bohong." Karena aulia itu adalah salah satu daripada rahasia-rahasia Allah, tidak dapat diketahui, dan mereka pun tidak akan menunjukkan atau tidak akan menonjolkan kekaromahannya. Nah, beliaulah ahli pengobatan yang berkaitan dengan hati. Kenapa seperti itu? Orang yang menyangka bahwa ada penolong yang lebih utama minallah, dari Allah, maka seseorang itu belum sempurna kema'rifatannya. Apabila kita ingin menggapai maqam ma'rifat, artinya kita harus bersih daripada hati. Bersih hati ini dari sesuatu yang dapat mengotori maupun membelokkan akidah kita iwal kepada Allah. Nah, inilah nyambung dengan hati. Karena apa? Perlu diketahui para jamaah, di dalam tubuh kita ini ibarat kerajaan. Kenapa saya bilang kerajaan? Karena ada pemimpin di dalam tubuh kita, yakni yang kita sebut qalbu. Terus siapa bawahannya? Terus siapa pasukannya? Anggota badan kita, tangan, kaki, telinga, hidung, mulut, mata, dan sebagainya. Itu adalah pasukannya. Dan hati adalah rajanya. Makanya ketika pemimpin harus bisa menggerakkan, harus bisa mengarahkan pasukannya,
harus bisa mengarahkan bawahannya. Jangan sampai hati malah jadi tawanan daripada budak-budaknya. Ada apa dengan hati ini? Ada apa dengan kolbu ini? Saking hebatnya hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jasadi ibni Adam mudghatan." Di dalam jasad anak Adam ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Apabila baik mudghah tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya. Gitu. Ala wahiyya qalbun. Dan segumpal darah, segumpal daging itu ialah hati. Hati. Makanya hati itu harus bisa menjadi pemimpin bagi seluruh daripada jasad kita. Karena yang menentukan baik buruknya tingkah laku kita itu pasti ada kaitannya dengan hati. Karena sebetulnya di dalam hati inilah terdapat apa yang kita sebut nafsu. Ya. Makanya tidak sempurna orang yang ma'rifat apabila masih mempunyai prasangka bahwa ada penolong yang lebih utama daripada Allah Ta'ala. Gitu. Makanya para jamaah, para aulia illah untuk mengejar ma'rifat kepada Allah itu perlu tirakat sampai berbulan-bulan, tidak makan, tidak minum, untuk meyakini hati, untuk memperkokoh keimanan kepada Allah. Siapa yang mematikan? Siapa yang menghidupkan? Allah. Artinya kita mati bukan karena nggak makan, kita mati bukan karena nggak minum, tapi Allah yang mematikan. Tirakat berbulan-bulan untuk menggapai kemakrifatan. Makana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekankan di dalam aplikasi kehidupan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Kalau kita sudah mengetahui makna abdi, niscaya tidak akan berani kita meminta pertolongan kepada orang lain. Apabila kita sudah mengakui bahwa kita ini hamba Allah, pasti hanya kepada Allah lah kita akan meminta dan memohon. Makanya jangan menghilangkan tabiat kita sebagai hamba. Harus tunduk selalu kepada Allah. Tunduk dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Siapa yang menjadi gurunya? Hati. Bagaimana hati ini selalu mengajak kita dalam kebaikan, selalu mengajak kita dalam berjalan menggapai kemakrifatan eta. Salah satunya perbanyak zikrullah. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hati kita kalau digambarkan luas daripada samudra, lebih luas daripada hati. Dalamnya lautan,
lebih dalamnya hati. Kalau tidak diisi dengan zikir, kalau tidak dipenuhi dengan sholawat, niscaya hati akan menjadi ibarat kaca yang penuh kotoran. Gitu. Ibarat kaca yang penuh kotoran. Bagaimana kita akan bercermin kalau cermin itu karatan maupun kotor? Tidak akan terlihat tentu bayangan kita di dalam cermin. Tapi kalau hati kita bersih, suci, tuh kelihatan kita, bahkan terlihat secara jelas gitunya. Makanya jangan menyangka bahwa ada penolong yang lebih dekat daripada Allah, ya. Waduh, tiadu ya yang dangdutan. Yang kedua, nah yang gerung ya. Dan orang yang menyangka musuhnya orang yang menyangka musuh orang yang menyangka ada musuh yang lebih berat, yang lebih hebat daripada nafsu. Orang yang menyangka ada musuh yang lebih berat daripada dirinya, maka orang tersebut tidaklah mengenal akan dirinya. Jadi orang yang menyangka ada musuhnya, musuh yang lebih berat daripada nafsunya, maka orang tersebut belum sempurna ma'rifat akan dirinya, belum sempurna mengenal akan dirinya. Itu. Kenapa seperti itu para jamaah? Perlu diketahui, musuh yang nyata, musuh yang berat, tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri, adalah yang kita sebut nafsu. Nafsu teh nafsi artinya diri gitu. Itu. Jadi makanya sejajar dengan hadis Nabi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Tuh geningan. Ya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sahajal ma anu henteu nyaho kana dirina, moal nyaho kana Tuhan. Jadi orang yang menganggap ada musuh yang lebih hebat gitu daripada nafsu, maka orang tersebut belum ma'rifat kepada dirinya. Kalau kita ingin tahu, ingin mengenal Tuhan kita, maka kita harus mengenal dulu nafsu kita, nafsi kita. Ada berapa nafsu? Kalau di Al-Quran mah tidak salah, ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hiji, nafsu mutmainnah. Wala uqsimu binafsil lawwamah. Kedua, katilu inna nafsa amarata, inna nafsa amarata bisu. Tuh, anu katilu nafsu amarah. Amarah, mutmainnah, lawamah, dan amarah. Itulah nafsu. Nah, ayat tilu padahal mah aya loba gitu, aya loba. Cuman itu bisa disampaikan di dalam forum ini. Ada 7 kalau nggak salah.
Apa itu nafsu amarah? Makanya di sarah disebutkan ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi amaratan walau wamatan fa innahu la ya'rifu nafsa. Nafsu amarah ialah nafsu yang menyuruh kita, yang mendorong kita untuk melaksanakan kejelekan. Itulah nafsu amarah. Nafsu yang menyuruh, yang mendorong. Tuh, aya awe geus. Ayo tingalikeun geunah. Komo cenah eta mah. Pembajikan batur, astagfirullahaladzim. Nafsu amarah. Tuh aya sendal batur halus, geus balik cokot we. Maneh teu boga sendal da di imah, ai meuli mah mahal teu boga duit, nafsu amarah. Gitu. Jadi yang menyuruh untuk melakukan kejelekan, nafsu amarah. Terus yang kedua, nafsu lawamah. Nah, inilah nafsu yang ada di tengah-tengah antara mutmainnah dan amarah. Lawamah ini kadang menyadari bahwa itu adalah maksiat. Tapi bisa juga lah enggeus lah. Cokot wae sendalna ulah, ieu teh maksiat teu meunang tah. Lawamah. Jadi di tengah-tengahnya ada yang kita sebut lawamah. Gitu. Terus bagaimana para jamaah kita bisa mengendalikan nafsu? Karena tidak boleh juga kita membunuh nafsu. Harus mengendalikan nafsu. Cara yang hebat mengendalikan nafsu yakni mengurangi makan. Mengurangi makan dan jangan terlalu kenyang ketika makan. Karena nafsu akan hebat, akan tinggi apabila perut kita dipenuhi oleh makanan. Apalagi maaf sering makan daging ayam, daging sapi, ya. Karena itulah zat-zat haiwan yang terserap oleh tubuh kita dan menempel ke aliran darah kita. Ya sehingga ada yang disebut nafsu haiwan. Karena itulah yang kita makan. Itu. Makanya ketika makan teh jangan lupa membaca bismillah. Jangan lupa membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan lupa membaca ta'awud. Yang terakhir, kalau bisa jangan makan langsung minum sesudah makan. Kenapa seperti itu? Karena izinkan perut kita untuk memproses makanan dengan baik terlebih dahulu. Timbulnya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu disebabkan karena kurang maksimalnya lambung kita mencerna makanan. Karena dia belum mencerna dengan kuat, dikasih air, tambah lagi beban dia untuk memproses kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Makanya muncullah penyakit-penyakit maaf seperti ya, asam lambung dan sebagainya. Itu disebabkan karena setelah makan langsung diguyur air. Bagaimana idealnya? Kalau mampu setengah jam baru kita minum.
atau maksimal 1 jam baru kita minum. Paling minim-minimnya 10 menit baru kita minum. Baru kita minum air. Begitu. Ngarokok siap. Makana punten para jamaah, saya geus dahar ngarokok heula. Geus beak sabat kara minum ya. Gitu. Ya. Jadi jadikanlah hati pemimpin yang baik terhadap pasukannya. Jangan sebaliknya, hati malah justru diperbudak oleh pasukannya, yakni mengikuti hawa nafsunya, sehingga hati kita diperbudak oleh nafsunya. Tapi jadikanlah hati sebagai guru daripada seluruh anggota badan kita, guru otak kita, guru tangan kita, guru kaki kita, guru lisan kita, guru mata kita, guru telinga kita. Ketika mendengar perkataan-perkataan yang baik, itu ghibah, dah tinggalkan. Ketika mulut kita ingin berbicara kasar, itu perkataan yang buruk, lebih baik diam. Ketika mata kita melihat kemaksiatan, jangan dilihat, karena itu adalah kemaksiatan. Ketika tangan kita ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita, peringatkan, itu adalah sebuah kezaliman. Ketika kaki kita ingin melangkah ke tempat-tempat yang buruk, peringatkan, lebih baik kita berangkat ke majelis ilmu, lebih baik kita melangkah ke masjid i'tikaf. Gitunya. Jadikanlah hati qalbu sebagai pemimpin dan guru yang baik bagi anggota badan. Insya Allah, yakin ketika hati ini sudah menjadi guru, sudah menjadi pemimpin, maka yang tadi disebutkan, yang disabdakan oleh baginda Nabi, ketika hati ini baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.